Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi jenis hama pada sayuran menggunakan Artificial Neural Network sebagai tugas besar mata kuliah Sistem Cerdas S2TE 33B1 dengan nama kelompok Blessing Farm, di mana terdiri dari Antonius Adat Christie dengan NIM 2101202064, yang kedua Hernando Rizky Dalimunte dengan NIM 2101202071, dan yang ketiga Ridlo Khairul Fahri dengan NIM 2101211043, di mana selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ridlo Khairul Fahri. Baik, terima kasih Saudara Nando untuk mersilakannya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan dari latar belakang. Sebenarnya latar belakang dari tugas kami ini diantaranya adalah kita tahu bahwa hama merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan kedatangannya dalam kegiatan sehari-hari pada manusia. Salah satu hama dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada sayuran. Kita bisa menemukannya pada sayuran lebih mudahnya. Biasanya hama ini akan mengganggu dan merugikan para petani sayur, seperti sayuran menjadi cepat mati, hasil panen tidak sesuai dengan semestinya, dan hal-hal buruk lainnya yang merugikan petani sayuran. Jika dapat mengidentifikasikan jenis hama yang tepat pada sayuran, maka akan mudah untuk mengatasinya. Cara yang mudah untuk melakukan identifikasi adalah dengan cara membuat klasifikasi. Klasifikasi juga harus membutuhkan waktu yang cepat dengan tujuan untuk segera menghasilkan solusi. Kecepatan dari klasifikasi pada kemajuan teknologi saat ini yaitu salah satunya dengan menggunakan machine learning. Dengan menggunakan bantuan komputasi tersebut dari komputer dan internet, sehingga akan lebih cepat menghasilkan solusi dari klasifikasi yang diinginkan. Oke, selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini kami memiliki 4 batasan masalah. Yang pertama adalah dataset disajikan dalam bentuk gambar yang terdiri dari 3 jenis hama pada sayuran, yaitu mites, armyworm, dan aphids. Yang kedua, setiap jenis hama pada dataset terdiri dari 50 gambar. Yang ketiga, menggunakan metode Artificial Neural Network. Yang keempat, menggunakan Google Colabs untuk komputasi ANN tersebut. Oke, selanjutnya merupakan pengenalan atau definisi dari Artificial Neural Network sendiri. Yaitu ANN ini atau bisa disebut juga dengan jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis atau pada otak. Nah, selanjutnya elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk setiap aplikasinya. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah dalam masalah klasifikasi atau prediksi. Oke, ini merupakan hasil pengujian yang kami lakukan, yaitu menggunakan Google Colabs. Baik, ini merupakan hasil dari yang kita lakukan. Oke, yang pertama di sini adalah hubungan Google Colab dengan Google Drive yang sebagaimana dataset akan kita klasifikasi yaitu disimpan. Ada 2 cara menghubungkan Google Colabs dengan Drive, yaitu dengan mengklik logo Drive di sebelah kanan atau dengan menulis import Drive pada listing Google Colab tersebut. Selanjutnya import beberapa fungsi di sini, yaitu diantaranya TensorFlow dan lain sebagainya. Selanjutnya yang pertama di sini juga dijelaskan juga, yaitu sekuensial, karena klasifikasi yang kita gunakan adalah ANN atau Artificial Neural Network. Lalu ada activation, flatten, dan dense. Itu fungsinya adalah bagian dari cara klasifikasi dengan ANN tersebut. Selanjutnya Adam digunakan yang sebagaimana kita tahu bahwa definisinya yaitu optimizer yang digunakan pada klasifikasi ini. Namun bisa juga
menggunakan optimizer lainnya seperti SGD dan sebagainya. Ada label binarizer untuk convert modelnya, train, test, split untuk memisahkan data yang dilatih atau train dan ujinya. Selanjutnya ada klasifikasi report untuk melihat F1 skornya. Selanjutnya ada pillow untuk import image, dan ini untuk path-nya. Dan yang terakhir adalah NumPy. Setelah itu maka kita akan run dari dataset yang kita miliki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ardat untuk lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan loading image. Loading image yaitu untuk memanggil folder yang berisikan dataset yang kita punya. Nah, ini datasetnya, kita folder ini namanya tripes. Lalu kita akan dan memberi array kosong untuk menyimpan data gambar. Sedangkan label yang untuk menyimpan label dari dataset yang akan kita klasifikasi. Kemudian kita akan looping gambar di sini, looping gambar. Setiap gambar kita akan ambil lalu kita beri label. Nah, kemudian setelah itu buka folder 3ps yang terdapat gambar dataset lalu disimpan variabel image-nya. Nah, di sini. Kemudian di resize jadi 128 lalu diubah ke NumPy array untuk lebih mudah dalam mengklasifikasikan di sini. Kemudian dibagi 255 untuk normalisasi. Lalu diekstrak nama label dari datasetnya. Setelah itu kita print label yang telah kita ekstrak, lalu kita binarkan. Nah, ini kita binarkan. Lalu label yang telah kita ekstrak untuk memudah data diolah oleh komputer. Lalu untuk melihat ukuran data yang kita punya bisa dengan print NumPy array. Nah, ini kita print NumPy array. Di sini akan muncul datanya itu 150 data dengan ukuran 128 yang telah kita resize. Kemudian 3 ini menunjukkan RGB-nya. Lalu kita bagi data training. Di sini dengan data testingnya dengan pembagian adalah 75% untuk training dan 25% untuk testing. Dan X melambangkan data dan Y adalah label. Lalu kita buat modelnya di mana inputnya adalah 128, dan 3 dalam satu dimensi, yaitu flatten. Karena ANN ya, kita gunakan 6 layer dengan outputnya 3 di sini. Ada dense-nya, ini menunjukkan bahwa ini adalah layernya dengan outputnya 3. Activation masing-masingnya dengan value, dan activation outputnya menggunakan softmax. Ya, kita optimizer Adam ya, dengan Adam dengan learning rate 1 kali 10 pangkat minus 3. Lalu kita compile di sini dengan loss-nya menggunakan categorical cross entropy dengan matriksnya accuracy. Nah, di sini kita hitung model fit-nya dengan menggunakan train X, train Y, dengan validasi datanya menggunakan test X dan test Y, di mana epoch yang kita gunakan adalah 100 dan batch size sebanyak 32. Lalu kita jalankan untuk kita cek akurasinya. Maka ini proses epochnya ya, 100 kali. Lalu setelah itu kita summarize ya history dari pemodelan kita tadi. Lalu muncul grafik yang menunjukkan loss, accuracy, validation loss, dan validasi akurasinya. Dan di sini menunjukkan hasil dari pengujian 3 datanya, yaitu 79%, di mana setiap kelas memiliki F1 score yang berbeda-beda. Untuk Apit sendiri 87%, Armyworm 71%, dan Mites 75%. Nah, selanjutnya kita akan mencoba program klasifikasi kita dengan mengupload gambar yang akan kita prediksi. Lalu ya, di sini ya, ini adalah program untuk memanggil gambar. Dengan kita panggil gambarnya, tulis di sini dengan CV2. Ya, setelah itu gambar yang setelah kita upload, kita tes dengan pillow dan resize yang sama dengan program di atas, yaitu 128. Nah, karena di sini dimensinya masih 3, sedangkan di program yang di atas ada 4 dimensi,
yaitu maka kita ubah dimensi gambar yang telah kita upload tadi dengan expand image. Nah, karena gambar yang kita prediksi hanya ada satu, maka perlu kita expand. Beda kalau misalnya gambar yang kita ingin prediksi lebih dari satu, maka dia akan muncul dengan sendirinya bahwa jumlah gambar yang diprediksi sejumlah gambar yang ada pada folder. Nah, selanjutnya setelah kita ubah dimensinya tadi, maka kita akan predik dengan model predik ya dari image test yang sudah kita tuliskan di atas. Lalu muncullah 3 hasilnya, yaitu ada 5,15 pangkat 10 minus 4, ada 4,02 pangkat 10 minus 4 juga, dan 9,9 pangkat 0 minus 1 ya. Nah, dari 3 nilai ini bahwa kita dapat ketahui nilai yang paling besar yaitu nilai yang ketiga, yaitu 9,9 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini dapat kita ketahui ya dari nilainya bahwa gambar yang kita prediksi tadi adalah gambar di kelas ketiga. Nah, betul saja pada saat kita print label klasisnya berdasarkan prediksi yang di atas, maka yang diprediksi adalah mites. Dan gambar yang tadi kita upload memang merupakan gambar bagian dari klasifikasi di kelas mites. Baik, berikut yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu hasil pengujian yang kami lakukan. Yang selanjutnya, kami di sini memiliki beberapa kesimpulan dari hasil pengujian yang telah kami lakukan barusan. Yang pertama adalah kelebihan dari ANN. Yang pertama adalah generalisasi dan ekstraksi. Mengapa dinamakan generalisasi dan ekstraksi? Karena generalisasi ini dan ekstraksi ini merupakan salah satu hal yang paling muncul jika dilihat dari ANN. Mengapa demikian? Karena dari ANN sendiri itu kita dapat mudah menggeneralisasi sebuah data dan juga mengekstrak dari sebuah data yang akan kita inginkan. Yang kedua adalah menciptakan pola dari pembelajaran. Betul saja, karena dari artificial neural network ini kita akan nantinya dengan mudah menciptakan sebuah pola dari pembelajaran yang berkomputasi dengan cukup cepat gitu, daripada kita menggunakan cara yang manual seperti itu. Yang ketiga adalah fault tolerance, memiliki toleransi. Terus yang keempat adalah proses yang lebih singkat pastinya. Selanjutnya memiliki kekurangan gitu ya. ANN memiliki kekurangan. Yang pertama adalah algoritma aritmatik, logika, dan simbolis. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan ANN sebagai fungsi untuk mencari solusi dari algoritma aritmatik, logika, dan simbolis, itu akan sedikit lebih rumit karena dari komputasi sendiri itu tidak memiliki beberapa fungsi yang lebih advance seperti itu. Yang selanjutnya adalah lamanya proses training jika dalam jumlah yang cukup besar. Tentu saja karena dari jumlah training atau data yang besar, dan kita akan mencarikan sebuah data dari proses training tersebut yang pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena dari pemrosesan atau pengolahan data yang besar gitu seperti itu. Oke, baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.